Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Di episode kali ini kita mau bahas apa deh? Oke, jadi buat episode ke-13 ini ya, kita bakal bahas tentang pacaran. Nah, tapi sebelum itu Yanti, aku pengen kayak ngasih tahu dulu gitu lah. Pokoknya nge-disclaimer dulu. Kalau buat topik ini tuh kita nggak bermaksud menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak atau pihak-pihak tertentu lah intinya. Terus kita juga bahas ini kan berdasarkan sudut pandang kita masing-masing. Jadi tidak ada unsur berniat buruk ke orang lain gitulah. Ya iya. Oke. Iya. Ya udah pokoknya kita ngalir aja kali ya. Iya, kita nggak pakai bikin skrip, nggak. Pokoknya improve aja lah kita. Kayak bahannya cuma sekedar topik terus kita obrolin biasa, oke? Jadi kita mulai aja nih pembahasannya, oke? Deh, kamu kan milik topik ini. Emang Iya. kamu pernah? Gimana? Suara kamu hilang. Kan kamu yang milih topik ini. Emang kamu pernah? Pernah apa? Oh, tapi pikir suara kamu hilang loh, soalnya pernah gitu doang. Pernah itu. Sesuai judulnya. Oh, ya, as you know, kayak seperti yang kamu tahu, enggak, alhamdulillah, nggak pernah gitu. Kalau aku alhamdulillah. Kalau kamu, udah pernah kita bahas sih sebenarnya ini buat pertanyaan pertama ini. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang nggak Iya. ada yang lupa kan? Itu lupa. Ya, siapa Di tahu episode ada yang berapa ya? lupa juga gitu, iya. Kalau kamu gimana? Pernah, tapi satu kali nggak sampai 24 jam. Itu cuma chatan doang. Dan iya nggak sampai 24 jam. Itu berapa jam cuman ya? Nggak tahu. Biasa nggak tahu, lupa aku. Pokoknya nggak nyampe 24 jam. Malamnya, paginya langsung aku. Kasihan banget dia cowoknya. Oke. Oh ya. Menurut kamu nih Yanti, pandangan kamu ngelihat fenomena remaja sekarang kan tetap bukan hal yang kayak rahasia lagi gitu kan, ketika para remaja zaman sekarang itu banyak banget yang pacaran, bahkan mungkin sebagian besar pacaran kali ya. Karena itu yang ada di lingkungan kita ataupun yang kita nggak kenal gitu. Kalau kita lihat di sosmed kan banyak banget tuh yang kayak ngumbar kemesraan sama pacarnya, jalan bareng dan lain sebagainya gitu lah. Nah, kamu menanggapi fenomena ini tuh gimana? Biasa aja sih. Cuman ya menurutku ya, hubungan kayak gitu tidak perlu berlebihan gitu. Kayak sewajarnya aja. Iya. Kalau menurutmu deh? Iya. Kalau menurutku sebenarnya fenomena ini tuh nggak cuma kayak baru ada sekarang gitu. Sebenarnya dari dulu-dulu juga ada kan. Bahkan mungkin mungkin dari zamannya orang tua kita gitu kan kayak udah ada pacaran gitu kan. Nah, tapi karena sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan banyaknya medsos gitulah. Jadi buat lebih tahu kayak orang-orang yang pacaran dan ngumbar kemesraan itu kan kayak jadinya kita lebih gampang tahu dan mereka juga lebih gampang buat ngasih taunya gitu loh. Jadi kayak nilainya sekarang lebih banyak aja gitu. Padahal kayaknya dari dulu juga mungkin banyak, cuma kita kurang tahu aja. Nah, ya ini makanya pas awal aja aku bilang disclaimer kalau kita nggak bermaksud menyudutkan atau menyalahkan salah satu pihak gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku nggak pernah pacaran, jadi aku nggak mau membenarkan adanya orang yang pacaran gitu loh. Apalagi dengan melihat kayak banyak banget kan yang pacaran, bahkan teman-teman aku sendiri juga aku nggak menampik itu gitu, maksudnya banyak yang pacaran gitu. Tapi ya aku nggak membenarkan mereka gitu, soalnya ya aku tahu di agama Islam itu dilarang gitu loh. Tapi ya kan nggak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain gitu kan, apalagi kita sendiri. Kamu
pasti tahu kan rasanya kalau misal mau negur temen yang pacaran biar gak pacaran itu kan gak enak gitu loh. Kayak Iya, malah dianya kesinggung atau gitu. gimana gitu kan. Iya. Jadi ya kadang serba salah juga gitu loh. Tapi ya tugas untuk saling mengingatkan itu emang ya wajib gitu sih. Oh ya, Yanti, aku mau nanya apa ya tadi? Lupa aku. Ada yang mau tak tanyain. Tapi aku lupa. Bentar, mikir. Apa ya? Kamu dulu deh. Kamu dulu mau nanya apa? Aku benar lupa mau nanya apa ini. Udah hilang juga. Gini nih, kalau nggak ada persiapan atau list pertanyaan lah minimal. Jadinya bingung. Lupa mau nanya apa, tapi beneran tadi ada yang mau tak bahas sama kamu. Oh ya, terkait dengan pacaran ini. Kalau aku kan tadi bilang kalau aku tuh nggak membenarkan dia pacaran. Alias tuh sebenarnya juga nggak mendukung orang yang pacaran gitu sih. Kalau kamu gimana? Kamu tuh sebenarnya kayak yang tipikal orang yang fine-fine aja ngeliat orang pacaran atau yang kayak bersikeras menolak gitu, kayak no ini salah gitu atau kayak ya gimana gitu. Aku Kalau kamu tipe yang gimana? biasa aja sih. Iya, Cuman iya, iya. yang aku tidak suka itu kalau kayak anak-anak di bawah umur. Aku punya saudara, dia masih SD dan dia Ya, tahu kan kayaknya itu loh deh apa apa? pacaran gitu. Dia padahal Oh, masih SD. iya, iya, Mau iya. kayak ini bukan belum waktunya loh. Dia masih Mm-mm. terlalu kecil untuk mengenal hal-hal kayak gitu. Tapi ya mau gimana? Aku mau nasihatin juga nggak Iya. enak. Mm-mm. Iya, tapi kalau zaman kamu dulu yang pas SD itu kayak udah ada nggak teman-teman kamu gitu yang pacaran? Ada dan lucunya deh kayak Iya. yang bikin aku apa sih mau aja gitu. Oh, Dia oh. gitu bukunya dirobek, HP-nya dibanting pas masih Ya SD itu. Allah. Kayak aku Iya, mikir, iya. apaan sih nggak jelas masih Mm-mm. kecil juga udah gitu-gitu. Iya, iya. Padahal masih SD kan, tapi udah Iya, banting buku di HP. iya, Itu iya, dari iya. kelas 3 SD kayaknya. Waduh. Ya, dulu aku pas SD juga ya ada sih gitu teman-temanku yang udah pacaran, entah itu yang kayak pacaran sama sekelas atau sama kak kelas gitu. Ya, ada sih gitu. Tapi ya kalau diinget-inget masa pacaran dulu tuh kayaknya beda deh kalau sama zaman sekarang gitu. Soalnya ya itu tadi karena sekarang kan ada kecanggihan teknologi kan. Jadinya kalau misal dulu kayak pas SD itu mungkin kayaknya masih SMS-an gitu ya. Kalau sekarang udah WA-an ya nggak sih? Iya, bener. Video call tiap malam. Ya ampun. Tapi ya menurut kamu yang misalkan eh sebenarnya tuh kalau kita berdua itu nggak yang tipikal orang yang bersikeras menolak banget gitulah. Ya kita Mm-mm. tetap bersikap ya fine-fine aja walaupun ya kalau misal aku sendiri ya kayak nggak mau gitu. Tapi ya kayak fine-fine aja nggak yang menjauhi orang yang pacaran gitu nggak juga. Nah, menurut kamu sebenarnya minimal kayak apa ya? Kayak batasan buat orang atau buat anak-anak atau remaja gitulah. Pacaran itu di umur berapa? Menurut kamu? Kayak yang Kalau udah pas nih waktunya. kalau menurutku pas itu uh, paling enggak ya SMA lah kalau menurut aku. Mm-mm. Dia bisa mikir panjang deh kalau udah Ya, SMA. Tapi kalau masih kayak SMP, SD, jangan dulu lah. iya, iya. Benar, benar, Kalau benar. menurutku deh. Kalau menurutku sebenarnya waktu yang pas, ya pastinya kalau misal ngomong halal, ya pasti udah menikah. Tapi konteksnya menikah di sini setelah umurnya udah cukup, udah dapat KTP gitulah. Tapi kalau misal kayak pacaran ya, kayak ya remaja-remaja sekarang, kayaknya aku setuju sama kamu, ya minimal SMA gitulah pas udah dapat Mm-mm. KTP gitu. Dimana kayak pikirannya juga udah mulai beranjak dewasa gitulah. Kalau dari kecil udah pacarnya itu pasti kan pikirannya juga masih kayak anak kecil kan, ntar dikit-dikit berantem, dikit-dikit posesif, dikit-dikit cemburu dan lain sebagainya kan, Mm-mm. malah berantem karena hal sepele doang gitu.
Tapi deh, karena pacaran itu, aku lihat di sekitarku itu, akhirnya mereka pendidikan mereka nggak selesai gitu. Gara-gara ya kayak ketahuan orang tuanya, jadi harus nikah, dipaksa nikah gitu. Padahal kan masih anak-anak gitu. Kalau di sana ada nggak kayak gitu? Ketahuan terus langsung dipaksa gitu. Kalau di sini gitu sih. Oh, kalau di sini sih, so far sih aku belum nemuin yang kayak gitu ya. Entah karena aku yang nggak tahu atau emang nggak ada. Tapi sepengetahuanku sih, aku belum nemu kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak ada kayak temen. Tapi kalau teman-temanku dulu, SMP, ya SMP gitu. SMA juga ada nggak sih? Pokoknya SMP gitu ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kayak gitu. Ada yang kayak hamil di luar nikah gitu, terus akhirnya putus sekolah. Dan itu kan termasuk dampak negatif dari pacaran kan. Pergi pacaran di usia yang masih dini gitu. Kalau di sini nggak harus hamil sih, kayak dia ketemuan di jalan, terus kelihatan orang tuanya, akhirnya ya disuruh nikah. Dan akhirnya pendidikannya selesai. Umur berapapun disuruh gitu. Wow. Iya. Kalau misal nggak siap, kalau misal nggak mau? Di sini nurut aja deh. Soalnya ada beberapa di sini masih kayak udah dari kecil banget udah ditunanganin sama orang tuanya. Jadi masih lama, kayak masih orang-orang lama gitu. Orang-orang kayak orang dulu gitu. Iya. Kalau kamu nggak gitu kan? Alhamdulillah. Nggak dari kecil udah tunangan kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Aku mau nanya. Kenapa sih kamu nggak pacaran gitu? Penasaran. Nah ini sebenarnya juga nanti mau dijadikan topik, tapi agak entaran. Berhubung kamu nanya sekarang, jadi ya udah tak jawab. Aku ingat soalnya penasaran. Apa? Aku baru ingat soalnya. Dari tadi penasaran. Oh, sebenarnya tuh aku pernah cerita deh di podcast kalau ada. Di podcast di episode apa ya? Aku lupa. Cinta ya? Mungkin. Iya kayaknya nggak tahu, aku lupa. Nah, yang itu loh yang aku pernah bikin komitmen pas kelas 6 mau ke kelas 7 dari SD mau ke SMP. Ingat nggak? Sebelum aku lanjutin nih. Nggak ingat. Astagfirullah. Aku lupa. Oke, nggak apa. Buat yang dengerin ini, kalau misal kalian udah sempet denger di episode sebelumnya, terus kalian denger lagi sekarang, jadi ya mohon maaf ya. Soalnya ngulang biar Yanti inget juga. Oke, jadi tapi sebenarnya ini bukan alasan utama sih, tapi aku mau jelasin ini dulu. Dulu pas kelas, sebenarnya tuh nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa gitu. Pas kelas 6 SD mau OTW ke kelas 7, dari peralihan SD mau ke SMP itu aku pernah bikin komitmen sama diri aku sendiri. Kalau pas SMP aku boleh suka sama siapa aja, boleh suka sama sekelas, seangkatan, kakak kelas, adik kelas, bebas, tapi yang nggak boleh pacaran. Nah, pas SMP aku tuh bisa jaga komitmen itu. Terus aku bawa pas SMA pas umur 16 tahun bisa, 17 tahun bisa, sampai akhirnya lulus SMA itu juga tetap bisa dan tak terusin sampai sekarang. Tapi ya sekarang nggak yang aku omongin sama diri aku sendiri gitu loh, kayak aku harus tetap sama kayak gitu nggak, tapi kayak ya udah ngalir aja dan mungkin keterusan kali ya sampai sekarang. Tapi selain karena komitmen itu, aku pernah bilang gini tuh di ceritaku. Intinya tuh, aku nggak mungkin bisa jalin hubungan sama cowok lain ketika aku masih mikirin dia gitu. Ketika di hatiku masih ada dia, aku nggak bakal mungkin bisa jalin hubungan sama cowok lain. Intinya gitu. Jadi kalau misal ditanya apa alasan nggak pacaran, selain karena tahu agama Islam melarang itu, tapi aku nggak mau bilang kayak ini alasan satu-satunya, ntar malah ada orang yang mikir kayak aku Islam banget atau kayak gimana gitu. Padahal kalau misal ngelihat aku ya, aku nggak yang ukti banget gitulah istilahnya. Jadi ya selain karena alasan Islam melarang, juga karena ya aku nggak bakal mungkin bisa pacaran sama orang di saat aku masih mikirin satu orang ini gitu loh. Itu.
gitu. Dan aku juga bukan tipikal orang, kayak makin sini aku makin nyadar kalau aku tuh bukan tipikal orang yang gampang percaya sama orang lain. That's why aku nggak bisa percaya apalagi sama cowok ini ya. Kayak satu-satunya cowok yang paling aku percaya cuma nih orang, satu orang ini doang nih. Padahal orang ini nggak tahu aku, nggak kenal aku, tapi nggak tahu kenapa aku percaya banget sama dia. Gitu sih. Kalau kamu, giliran aku yang nanya. Kenapa kamu nggak mau pacaran lagi setelah mutusin si cowok itu? Emang dari awal sudah dibilangin kalau mau harus pilih kayak kalau mau pacaran berhenti sekolah nikah. Kalau sama almarhum kakekku kalau mau sekolah ya sekolah aja. Soalnya kalau sekolah sambil pacaran itu biasanya kamu nggak fokus. Iya. Kayak sekolah cuma main-main aja gitu. Terus abis menurutku juga deh, aku pernah mikir gitu, kayaknya Tuhan sayang deh sama aku. Kenapa tuh? Makanya pas sekalian pernah itu kan, kayaknya tiba-tiba di kepala inget dosa gitu, jadi langsung diputusin. Dan akhirnya sampai sekarang kayaknya gimana ya, nggak tertarik sama hal gituan gitu. Kayaknya Tuhan sayang sama aku deh. Nah ini Yanti ini. Aku juga bingung nih. Aku tuh jujur ya ini. Aku tuh nggak tahu kenapa. Sama sekali nggak pengen pacaran. Asli. Aku juga kayak mikir. Ini aku masih kayak, kalau misal ada orang yang nanya, masih normal kan? Ya normal lah, orang aku masih mikirin nih orang satu cowok, jelas-jelas dia cowok gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak punya hawa nafsu buat pacaran gitu loh. Tapi aku tuh bersyukur banget, senang banget. Karena ya aku tahu, aku pernah bilang kayaknya juga gini, di saat orang lain itu berjuang biar kayak melawan hawa nafsunya biar nggak pacaran gitu ya, menjaga hawa nafsunya biar nggak sampai pacaran lagi atau ya pokoknya menjalin hubungan sama yang bukan mahramnya gitulah. Nah, sedangkan aku tuh nggak perlu susah payah ngelawan, nggak perlu susah payah kayak berjuang buat ngelawan hawa nafsu itu loh, karena ya aku nggak punya hawa nafsu itu gitu loh. Jadi itu yang aku bersyukur banget gitu loh. Kayak Allah benar-benar maha baik. Dan aku seneng banget itu. Kayak, wah gitu. Itu sih. Tapi deh, untuk kedepannya apa tetap nggak mau pacaran atau gimana? Untuk kedepannya setelah lulus kuliah mungkin? Gini sih Yanti, aku ya manusia biasa nggak bisa memprediksi masa depan. Dan ya apa yang ada di kepala aku sekarang, apa yang di pikiranku sekarang itu bisa aja di kedepannya itu berubah gitu kan. Ntar takutnya kalau misal aku ngomong, aku kayak janji, aku sumpah bla bla bla, terus ntar tiba-tiba di kemudian hari aku berubah pikiran, aku ngejilat ludahku sendiri, ntar malah dijudge sama yang dengerin ini ntar. Tapi gini sih, balik lagi karena so far sejauh ini, selama 21 tahun ini tuh, ya alhamdulillah tadi aku nggak punya hawa nafsu, nggak punya keinginan buat pacaran. Dan kalau misal tapi gini sih, balik lagi sebenarnya alasan ya karena itu tadi, karena selama ada orang ini, selama masih ada dia di otakku, di hatiku, aku nggak bakal mungkin bisa pacaran sama orang lain gitu loh. Dan aku juga mau berusaha buat yang nggak pacaran terus gitu, kayak stay halal sis gitu, kayak pacaran setelah nikah aja gitu loh. Pas udah halal itu kan malah mendatangkan pahala kan, bukan dosa gitu. Dan ya mau berusaha buat tetap nggak pacaran gitu sih, berusaha, bukan yang kayak udah ntar itu tadi loh, aku nggak maunya ntar takutnya aku menjilat ludah sendiri karena berubah pikiran atau gimana gitu. Tapi aku akan selalu berusaha buat nggak pacaran, udah itu intinya. Sip. Kalau kamu Aku gimana ya, seperti kata kamu, dibiarkan mengalir aja. Tapi ya aku kan tipe orang yang males banget sakit hati. Oh iya, I know. Jadi pasti sebelum melakukan kayak gitu, udah mohon duluan sama Tuhan. Ya Tuhan, aku nggak mau sakit hati. Iya. Itu
lebih baik menghindar sebelum kejadian. Iya, ngerti. Iya, kamu nggak mau nanya nih Yanti ke aku, atau aku nanya ke diriku sendiri nih? Apa? Karena aku bilang aku berusaha buat nggak pacaran. Selama masih ada orang itu di pikiranku. Kalau misalnya suatu hari ini orang datang ngajak pacaran, kira-kira aku mau atau enggak? Kamu nggak mau Oh nanya iya, gitu sih. gimana? Aku nggak peka, nggak bisa baca hati orang. Eh, Sebenarnya ceweknya itu sama kayak Diana pas diajak pacaran sama Iqbal. Aku spill aja namanya biar tahu siapa yang aku maksud gitu loh di ceritaku. Pak Iqbal dosen ganteng. Ketika Iqbal ngajak Diana pacaran, Diana nggak mau. Dengan alasan dia nggak mau ada kata putus karena dia juga nggak mau punya mantan gitu. Sebenarnya itu bukan alasan utamanya Diana sih, sebenarnya ada alasan lain dan itu berhubungan sama masa lalunya. Tapi kalau aku sama itunya yang sama jawabannya, pokoknya dia sama. Walaupun dia yang ngajak pacaran, aku nggak akan mau. Insya Allah nggak akan mau. Karena aku nggak mau punya mantan, nggak mau ada kata putus, dan nggak mau dosa sama dia gitu. Jadi ya kalau emang beneran, kalau emang serius, ya nikah. Kamu beda dari yang lain ya. Biasanya aku lihat orang-orang itu aduh banyak mantan, yang kamu beda, nggak pengen punya mantan. Nggak enak gitu, karena menurutku lebih keren nggak punya gitu loh. Tapi nih ya Yandi, ini kamu jadi saksi, dan yang dengerin ini jadi saksi. Kalau misal di kemudian hari, kalau misal kita terkenal gitu ya, asik. Kan pasti Amin. kayak banyak orang, amin, banyak orang yang ngejudge, banyak orang yang ngejudge, banyak orang yang cari-cari keburukan gitu lah, dan lain sebagainya. Aku tuh sempet merasa takut ini gitu loh, kayak kepikiran, makanya nih kalian jadi saksi. Kalau suatu saat nanti di masa depan ada orang yang aku ngaku pernah jadi pacarku, ada orang-orang yang ngaku jadi mantanku, please jangan percaya tentang itu, karena faktanya aku nggak pernah nerima siapapun buat jadi pacarku, karena nyatanya aku nggak pernah pacaran sama siapapun dan aku nggak pernah punya mantan siapapun itu. Camkan ini baik-baik ya. Kan ada yang ngaku-ngaku tadi. Pernah. Ya ampun, aku tuh pengen ketawa, kayak intinya tuh sebenarnya dia ngechat minta biar nomornya itu aku save gitu, tapi aku sebagai mantanku lah, aku nanya ini siapa, ya udah loh tak ladenin, tak tanya-tanyain gitu loh, sampai dia sendiri bingung, sampai dia sendiri kesel. Dan ya tadi, kalau misal di kemudian hari kita terkenal, nah itu kan pasti ada aja loh orang yang mau menjatuhkan. Jadi ya makanya kalau soal ini aku bilang dari sekarang, makanya gitu sih. Oh iya ya, sebenarnya topik tentang pacaran ini banyak banget gak sih yang bisa kita bahas? Iya. Iya kan? Nah, biar apa ya, beda topik gitu lah pertanyaannya. Nah, terlepas dari yang tadi, menurut kamu apa sih dampak positif dan dampak negatifnya pacaran? Menurutmu lebih banyak positif atau negatifnya? Kalau kalau aku nggak pengalaman ya, menurutku aku kurang nggak Setahu kamu berpengalaman. aja. Soalnya masih beberapa jam. Kalau Iya, yang Bapak. berdasarkan di sekitarku, aku lebih ngelihat banyak negatifnya. Itu sih yang bikin aku kayak mikir berkali-kali buat pacaran. Karena ya, nangis lah, mewek, ngapain gitu, buang duit. Kayak barang-barangnya dirusak lah. Iya. Kamu nangis-nangis di sana, belum tentu pacarmu di sana nangis-nangis juga. Iya, betul. Iya. Aku malah lebih lihat ke negatifnya. Terus juga berhenti sekolah gitu. Kalau positifnya, kalau cuman buat cari penyemangat sekolah, kamu bisa dari teman, bisa dari keluarga gitu. Nggak harus pacaran kok. Menurutku gitu sih. Iya. Kamu deh. Ya kalau misal based on my true story ya, aku nggak bisa jawab. Tapi berdasarkan ya mungkin entah itu pengalaman teman atau dari cerita-ceritaku gitu ya. Sebenarnya kalau masalah positif sama negatif,
aku sering bilang kalau masalah kayak gini tuh sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing, balik lagi ke individunya masing-masing gitu. Karena antara satu orang dengan yang lain itu nggak bisa disamakan. Karena ya setiap orang kan punya ciri khasnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya kurang lebihnya masing-masing juga gitu loh. Tapi kalau misal tentang pacaran ini, kalau negatifnya itu positifnya aja dulu. Positifnya dulu itu ya benar kata kamu. Jadi ada penyemangat buat sekolah, buat kuliah, mungkin buat belajar, buat kerja juga mungkin. Terus juga, aku tuh kalau kamu tahu juga ya mungkin akhir-akhir ini di TikTok itu ada sound gitu yang dipakai kayak orang-orang tentang alasan kenapa orang-orang itu mau pacaran gitu. Dan aku setuju banget sih sama itu. Kenapa? Karena ya walaupun aku nggak pacaran tapi aku ngerti gitu yang dimaksud di sound itu. Apalagi Gimana? buat aku aku nggak hafal sih detailnya gimana soalnya agak panjang gitu. Tapi kalau nggak salah intinya itu kenapa sih orang mau pacaran? Apalagi buat remaja sekarang gitu ya, yang dimana kayak ngerasa bebannya makin berat, kayak beban, ya terus pikirannya juga kayak banyak banget dulu yang dipikirin. Nah itu kenapa mau pacaran biar ada orang yang buat cerita gitulah, buat cerita, buat berbagi suka duka, buat ngasih saran, masukan, terus buat menghibur dan lain sebagainya gitulah. Ya emang punya temen, tapi feel temen sama pacar itu pasti beda gitu loh. Itu di zone itu kalau nggak salah ada kayak gitunya. Dan ya aku ngerti, karena yang aku lihat dari kayak teman-temanku juga, ya gitu, mereka punya pacar ya buat mencari kesenangan, mencari kebahagiaan yang mungkin nggak mereka dapetin dari mungkin keluarga atau temen gitu. Makanya kayak ketika ada orang cewek atau cowok yang menawarkan kebahagiaan gitu ya jadinya mau gitu terus pacaran. Kalau negatifnya ya sebenarnya lumayan banyak sih ya kayak bisa bikin nggak fokus sama apa yang lagi dilakuin, misal kayak lagi sekolah, kuliah, kerja juga bisa nggak fokus gitu. Terus juga ya bisa tadi sakit hati, nangis tanpa sebab gitu. Bisa mungkin atau ya bisa juga ntar kayak bikin stres, depresi. Sebenarnya ya itu tadi positif negatifnya itu sama-sama banyak tergantung individunya masing-masing. Terus juga kalau kita tahu ya akhir-akhir ini kan ada tuh kayak problem tentang pacaran yang sampai bikin depresi, terus juga bunuh diri kan. Alhamdulillah jangan sampai kita kayak gitu. Nah itu kan termasuk dampak negatif yang mungkin paling negatifnya kali ya dari pacaran sampai bikin orang bunuh diri gitu ya kan. Kamu Iya, masih tersambung kan ini takutnya masih nge-lag. dong. Iya iya. Nah itu kalau menurut kamu gimana tuh yang ngelihat fenomena akhir-akhir ini gimana pacaran itu menimbulkan kayak sampai orang yang bunuh diri, terus juga ada orang yang ya aborsi atau apa gitu. Itu Menurutku kan jangan. ya Gimana? iya Lanjut. enggak kalau maksudnya aku tadi mau nulisin kalau misal kayak aborsi itu tadi jadi keinget di film Dua Garis Biru itu loh, yang filmnya Angga sama Zara Mm-mm. kan termasuk ada dampak negatifnya dari pacaran yang itu tadi yang nggak tahu batas itu. Menurutku jangan Ya. sampai lah Mm-mm. kayak gitu. Iya. Soalnya apa? Kamu kayak gitu, ya kamu kasihan sama keluargamu lah. Mm-mm. Pasti itu tetangga itu ngomongin, ya kan, Iya menjelek-jelekan pasti gitu. pasti Kasihan sama pasti. orang tua, harus Iya selalu diingat itu sama orang tua. Terus benar-benar. aborsi juga itu kan, anu ya, dalam agama itu dosa. Iya dosa Bisa, kan sama aja membunuh kan. sebisa mungkin itu pacaran, kalau memang pacaran butuh penyemangat, bolehlah pacaran, tapi juga harus ingat gitu, jangan kelewat batas. Kasihan keluargamu, kasihan orang tuamu, dan juga Benar. jangan, menurutku
menyayangi diri sendiri itu penting ya. Kalau kamu Banget. sayang sama diri kamu sendiri, kamu nggak akan sampai kelewat batas. Kamu akan sadar gitu bahwa diri kamu itu berharga. Menurutku gitu sih. Betul banget. Iya, Kalau benar-benar menurutku deh, benar banget. biasanya kamu muncul kata-kata motivasi. Yuk. Oh, ini mau buat sekalian penutup apa gimana ini? Kalau udah kata-kata motivasi. Enggak sih, menurutmu gimana? Kan setiap kata-katamu itu seperti motivasi bagiku. Ibu motivator. Asik. Asik, amin. BTW dulu tuh aku sempet kepikiran buat pengen jadi motivator loh. Pas Waduh. SD. Tapi sayang banget nggak bisa dibahas karena bukan episode membahas itu. Iya, iya. Ya udah balik back to the topic. Oke, jadi buat itu tadi. Ya, aku setuju sih sama kamu. Ya, self love itu penting. Kita juga harus sadar kalau ada orang-orang, makanya kita itu harus sadar, kita harus sadar, harus peka. Kalau dan kita itu harus yakin gitu loh, maksudnya kita di dunia ini tuh nggak sendiri gitu loh, pasti ada setidaknya satu orang aja itu pasti ada yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, yang mau kita tetap ada di dunia ini gitu loh. Jadi ketika kamu ngerasa udah nggak ada harapan, ya coba inget orang-orang yang care sama kamu, yang sayang sama kamu, terus juga kayak terkait aborsi ya itu sama aja ngelakuin dosa 2 kali gitu kan, kayak udah ngelakuin dosa hubungan yang nggak seharusnya, terus juga kalau aborsi ya malah double-double gitu loh dosanya. Jadi ya jangan gitu, harusnya gini makanya sebelum melakukan sesuatu kan harus mikir dulu ya kan. Harus ya itu mikir, harus tahu konsekuensinya apa atau kemungkinan terburuknya apa ke depannya. Makanya sebelum ngelakuin itu ya pastinya udah tahu dong kayak ke depannya kemungkinan terburuknya apa. Terus juga harus siap-siap juga kalau misal nggak mau kejadian itu beneran terjadi gitu ya, kemungkinan buruknya itu beneran dialami, ya jangan melakukan itu tadi gitu loh. Kalau emang udah berani ngelakuin itu, ya kan harus berani bertanggung jawab, harus berani menghadapi konsekuensinya gitu loh. Ya, aku tahu itu pastinya berat, pastinya nggak mudah gitu, tapi ya balik lagi itu konsekuensi. Tapi konsekuensinya itu nggak hanya ditanggung salah satu pihak, karena yang melakukannya tuh jadi harus tanggung bareng-bareng, jangan dibebankan ke salah satu doang. Kalau dibebankan salah satu doang ya kasihan, dia merasa berat, dia ngerasa nggak bisa, dia ngerasa nggak mampu, apalagi nggak punya support system yang kuat yang bisa nge-backup dia, yang bisa nyemangatin dia, jadinya ya pikirannya meledak gitu. Ya udah Iya. bingung banget. Makanya bisa jatuhnya ke depresi gitu. Iya, itu sih Deh, pokoknya. aku Ya, boleh ngasih ini nggak ke apa? para zaman? Ngasih apa? Hadiah? Uh, buat mereka gitu. Misal kalau stres, kalian Oh, untuk didengarkan, kalian mau ya, curhat, kalian bisa kok curhat ke boleh, kita. boleh. Iya, Boleh kita banget. seneng Boleh banget banget, kalau banget, kalian banget, banget. butuh curhat dan mau curhat. Kita Iya, jamin curhatan kalian itu terrahasia. Jadi nggak kita iya. kemana-mana. Ya, kalian bisa percaya sama kita, privasi kalian akan aman di tangan kita. Ya, Soalnya curhatnya terkadang kan kemana? ada orang yang curhat tapi nggak punya tempat gitu. Iya, Jadi kalian heeh, ke kita. benar. Curhatnya kemana? Kasih tahu dong. Ke IG ku @srirahmayanti900 atau ke IG-nya Dea. Iya, di Ajeng Novida. Kayaknya kedepannya kita harus bikin satu IG nih buat kalau misal ada yang curhat gitu. Biar lebih enak gitu, kita sama-sama tahu gitu. Kalau di IG kamu kan, kalau misal DM di IG kamu kan ntar aku nggak tahu. Kalau misal DM di IG aku kan kamu nggak tahu ya, walaupun kita bakal saling ngasih tahu, tapi kan itu nggak bisa langsung gitu loh. Itu sebenarnya wacana lama nggak sih? Tapi kita Iya, sih iya, iya doain aja semoga remaja kedepannya idaman aja uh, kita bisa bisa lah. membuat sebuah Instagram ya. Uh-uh. Ya, semoga kita bisa membuat Instagram yang bisa menjadi wadah untuk para zaman sekalian buat curhat, entah itu tentang masalah pacar, keluarga, teman, sahabat, sekolah, apapun itulah boleh. Doain. Ntar kita share kok.
kalau misal udah ada. Oke. Oke. Udah Yanti? Udah nih. Penutup. Nggak ada motivasi lagi. Oh, ya ada. Pesan dulu. Kamu dulu closing statement Enggak. dari Sri Rahmayanti. Silakan. Buat para zaman, pesanku ya, soalnya berdasarkan yang aku lihat sekitarku, kalau masih SD SMP itu jangan pacaran. Ini belum waktunya. Kayak perbanyak sekolah dan main-main dulu aja, jangan sama pacar tapi sama teman-teman gitu. Soalnya kenangannya nanti itu berharga banget di masa depan. Terus juga buat para yang teman-teman yang udah pacaran, usahain gitu pacaran ya sekedar mungkin chatan doang gitu. Pokoknya pacarannya jangan jauh-jauh, jangan sampai melanggar apa ya? Melanggar ya. Jangan sampai terlalu berlebihan lah pokoknya. Soalnya nggak baik buat masa depan. Betul. Itu aja sih. Ayo, dari Ajeng. Dari aku, ya aku tahu, aku ngerti, aku paham alasan kalian mau pacaran, tapi tetap aku tidak membenarkan itu. Kenapa? Karena ya aku tahu kalau di agamaku, di Islam itu dilarang pacaran. Dan aku tahu kenapa kok Allah itu melarang, karena emang dampak dari pacaran itu kalau dilihat-lihat itu sebenarnya tuh banyak negatifnya gitu. Ya, walaupun balik lagi ke individunya masing-masing, mau lihat banyak yang positif atau negatifnya. Tapi kalau misal kayak ngarahnya ke sampai itu tadi, sampai apa bunuh diri, sampai depresi dan sebagainya, itu kan fatal banget gitu loh efek negatifnya. Jadi ya maka dari itu Allah itu melarang pacaran karena Allah itu sayang sama hamba-hambanya gitu. Jadi ya sorry kalau ada yang kesinggung. Ayo, kalau misal kalian sekarang ada yang lagi pacaran, pacar kalian. Bukan bermaksud kayak ngajak jomblo bareng nih, enggak. Tapi aku percaya kalau misal kalian sama kamu sama pacar kamu itu jodoh, pasti bakal ketemu di titik terbaik menurut Allah. Tapi kalau enggak, kamu pasti akan dikasih yang lebih baik daripada itu. Terus juga buat yang enggak pacaran, buat yang lagi jomblo karena baru putus atau apa, ayo dipertahanin kejombloannya. Nggak apa-apa kok nggak punya pacar, nggak apa-apa. Nggak punya pacar itu bukan nggak keren, bukan ketinggalan zaman, nggak, justru nggak punya pacar itu keren banget, woy. Nggak banyak yang bisa kayak gitu, woy. Terus juga buat yang udah dari lama nih nggak pacaran karena menjaga diri, ayo apa itu namanya istiqomah, ayo dijaga terus komitmennya buat stay halal. Pokoknya sebenarnya tuh ya itu tadi, aku nggak membenarkan adanya pacaran, tapi karena di sini aku nggak mau kesannya menyudutkan pihak yang pacaran gitu ya. Jadi buat yang pacaran, bagi yang sekarang lagi pacaran gitu ya, pesanku tahu batasan lah. Itu benar yang diucapin Yanti tadi. Jaga diri kalian sendiri dan jaga masa depan kalian, karena ya yang menentukan masa depan kalian itu kan kalian sendiri gitu loh. Ya pasti ada campur tangan dari Tuhan, dari Allah, tapi kan kalian yang milih jalan, mau lewat jalan mana, mau lewat arah yang mana gitu kan kalian yang nentuin sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai masa depan kalian rusak hanya karena pacaran gitu. Terus juga ya selain tahu batasan, sebelum kalian mencintai, menyayangi pacar kalian, kalian harus lebih dulu mencintai, menyayangi diri kalian sendiri, dan pastiin kalau bisa nih ya, usahakan bisa. Rasa cinta kalian ke diri kalian sendiri itu lebih besar daripada rasa cinta kalian ke pasangan kalian. Kenapa? Karena ya biar kalian nggak mudah dimanfaatin, nggak mudah dibego-begoin, dan lebih bisa jaga diri sendiri gitulah, daripada kalau kalian udah terlanjur bucin, terlalu kayak cinta mati sama pasangan kalian, ntar malah ada hal-hal buruk yang tidak diinginkan terjadi sama kalian. Nah, aku nggak mau kalian kenapa-napa, aku mau kalian baik-baik aja, aku mau kalian sehat selalu, aku mau masa depan kalian cerah, masa depan kalian ya seperti yang kalian harapkan, seperti yang kalian impikan gitulah, segala cita-cita kalian tercapai. Kalau misalnya kalian ada kayak apa ya, pekerjaan impian ya bisa terwujud. Pokoknya
semua dream kalian itu bisa tercapai lah. Dan jangan sampai pacaran jadi penghambat itu. Kalau misal emang dengan pacaran bisa bikin kalian lebih semangat, lebih ya jadi orang yang lebih baik gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi pacaran itu sebenarnya kayak tipu muslihat gitu loh, kayak cuma ilusi sementara, ilusi semata, karena ya itu tadi, karena kan pacaran itu sebenarnya masih belum halal gitu kan, kayak masih, ya pokoknya kalau pacaran itu ketika melakukan sesuatu kan kayak hitungannya dosa kan. Beda kalau misal udah halal kan, kalau kayak persentuhan atau apa itu kan hitungannya kayak jadi pahala gitu. Jadi pokoknya buat yang berkomitmen buat nggak pacaran, aku salut, aku dukung banget. Dan buat yang masih pacaran dan milih buat terus pacaran dengan berbagai alasannya, itu ya udah, itu hak kalian, itu terserah kalian. Aku nggak bisa maksa, karena ya itu tadi pilihan kalian sendiri. Tapi ya jaga diri baik-baik, jangan sampai melewati batas. Pokoknya aku mau kalian bahagia selalu dengan atau tanpa pacaran. Sekian, terima kasih. Udah? Keren banget ya. Udah 40 menit kita. Iya ya, udah nyadar loh. Oke, karena Ya udah udah. terlalu panjang, jadi pada episode kali ini aku tutup dulu. Yips. Jangan lupa, sampai lupa mau ngomong apa. Jangan lupa ya, kalian mau curhat, mau kasih kritikan, mau kasih saran, masukan, mau podcast bareng, kalian bisa hubungi IG aku @srirahmayanti9 ataupun Dea. @Dea_Novida. Kalian bisa langsung hubungi tuh. Ataupun kalian cuma mau say hi, boleh banget. Boleh, ya. Terus buat kalian jangan lupa dengerin podcast ini setiap malam Minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun Dea Novida. Udah cukup sekian ya buat episode kali ini. Stay safe, stay healthy. Pokoknya jaga diri baik-baik, bahagia selalu, sukses selalu buat kita semua. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.